tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di modul Best Practice Reformasi Birokrasi dalam peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Bab 1 dari modul ini berisikan pendahuluan latar belakang digagasnya reformasi birokrasi. Pada organisasi sektor pemerintah, adanya desakan perubahan disebabkan antara lain tuntutan masyarakat akan efisiensi pelayanan, perbaikan pada sarana pelayanan, penggunaan teknologi, dan adanya keterbukaan informasi. Umum diketahui bahwa terdapat berbagai permasalahan yang terjadi pada lembaga pemerintah, mulai dari struktur organisasi yang tidak tepat fungsi, dasar hukum yang tidak konsisten, proses rekrutmen yang tidak objektif, maraknya tindakan KKN, permasalahan integritas aparatur, layanan masyarakat yang tidak transparan dan tidak inovatif, hingga belum terbangunnya sistem dan budaya kerja. Pada tahun 2008, pemerintah mencanangkan reformasi birokrasi sebagai pertanda dimulainya perubahan pada tata kelola pemerintahan. Hasil belajar setelah mempelajari modul ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep pelaksanaan reformasi birokrasi. Indikator hasil belajar modul ini diharapkan para pembelajar dapat menjelaskan tentang konsep reformasi birokrasi, dapat memahami proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dapat menyusun langkah-langkah strategis pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta dapat mengimplementasikan sasaran reformasi birokrasi nasional. Sahabat pembelajar, bab 2 pada modul Best Practice ini membahas mengenai konsepsi reformasi birokrasi. Konsep dasar pengertian reformasi birokrasi menurut para ahli dan beberapa jurnal pada bab 2 yang dapat kamu unduh untuk informasi lebih jelas, dapat disimpulkan bahwa reformasi merupakan perubahan yang di dalamnya terdapat upaya untuk menjadikan pemerintahan menjadi lebih baik sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Menurut pendapat para ahli, birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan dan melayani masyarakat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Selanjutnya adalah tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk dengan kurun waktu dari tahun 2010 hingga 2025 yang berisikan langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan internal, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan praktek KKN. Bentuk operasionalisasi Grand Design ini dituangkan melalui roadmap reformasi birokrasi yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali. Roadmap ini merupakan rencana rinci pelaksanaan dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas. Berikutnya adalah penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB dan pembangunan zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
atau WBBM. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan ZI, WBK, dan WBBM. ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah di mana pimpinan dan jajarannya berkomitmen dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WBK adalah predikat yang diberikan kepada satu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dasar regulasi reformasi birokrasi. Di Indonesia, pelaksanaan reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 hingga 2025. Roadmap sebagai operasional dari pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi ini terdapat 3 dokumen. Roadmap pertama dituangkan melalui Peraturan Menpan RB Nomor 20 Tahun 2010. Roadmap kedua dituangkan dalam Peraturan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2015. Roadmap ketiga ditetapkan dalam Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2020. Tujuan, sasaran, dan strategi reformasi birokrasi juga akan diulas di sini. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa latar belakang dibentuknya reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi ada 3, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan tujuan reformasi birokrasi tersebut, maka diperlukan strategi pelaksanaan yang ditetapkan dengan sebaik mungkin. Setiap roadmap reformasi birokrasi menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada periode sebelumnya, namun juga tetap memperhatikan hal-hal baik yang dianggap efektif dari roadmap sebelumnya. Secara umum, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam 2 tingkatan pelaksanaan, yaitu pelaksanaan nasional dengan lingkup program makro dan meso, dan tingkat pelaksanaan instansional dengan lingkup pelaksanaan program mikro. Sahabat pembelajar, demikian tadi penjelasan singkat mengenai hal-hal yang dibahas pada bab 1 dan 2 modul Best Practice Reformasi Birokrasi ini. Jangan lupa untuk mengunduh dan mempelajarinya lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Salam belajar.